Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Rizkyani dari kelas PS3C NIM 442191222 dari jurusan akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya pengembangan diri. Next, yuk kita simak aja gimana sih pembahasan pentingnya pengembangan diri. Nah, apa sih pengembangan diri itu? Ada yang tahu nggak nih, pengembangan diri itu apa? Nah, pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan keterampilan seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Nah, jadi pengembangan diri itu seperti proses pembentukan dari bakat, sikap, perilaku kita yang dilakukan secara berulang-ulang untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan kegiatan pengembangan diri bagi setiap orang. Nah, tujuan itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus itu, tujuan umum adalah pengembangan diri secara umum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau perkuliahan. Jadi tujuan umum itu setiap orang bisa mengembangkan dirinya, mengekspresikan dirinya itu melalui kondisi atau lingkungan sekitarnya. Kemudian, tujuan khusus itu adalah pengembangan diri secara khusus yang bertujuan menunjang pendidikan dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, maupun kebiasaan dalam kehidupan. Kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, kemampuan berwawasan luas, dan perencanaan karir, serta kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian. Jadi tujuan khusus itu berbeda dengan tujuan umum. Kalau tujuan khusus itu lebih ke arah kreativitasnya, keagamaannya, atau wawasannya. Dan selanjutnya ada bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Ada 4 bentuk, yaitu yang pertama kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan, dan kegiatan terprogram. Kegiatan rutin itu yaitu memaksudkan kegiatan yang dilakukan secara reguler baik di kelas maupun di sekolah dengan tujuan untuk membiasakan diri kita mengerjakan sesuatu yang baik seperti melakukan ibadah atau pemeliharaan kebersihan, kesehatan diri, atau berolahraga seperti itu. Sedangkan kegiatan spontan itu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti kita membiasakan mengucap salam atau membiasakan membuang sampah pada tempatnya atau membiasakan kita harus antri. Kemudian yang ketiga ada kegiatan keteladanan. Kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari pengelola pendidikan atau orang lain yang dalam bentuknya itu perilaku sehari-hari. Misalnya kita setiap hari harus berpakaian rapi atau berbahasa yang baik atau datang tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan terprogram. Kegiatan pembelajaran pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal baik di kelas maupun di luar kelas
dengan tujuan memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan. Misalnya, kita harus mengunjungi workshop atau apa gitu. Selanjutnya, fungsi pengembangan diri. Jadi, fungsi pengembangan diri itu ada dua, yaitu mengembangkan potensi dalam mengasah kemampuan serta kompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap dalam berinteraksi pada orang lain di lingkungan sekitar kita. Nah, kegiatan pengembangan diri itu memacu kita untuk lebih terampil dalam mengasah keahlian yang dimiliki sesuai dengan kecenderungan kompetensi yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kita akan membahas selanjutnya ada upaya pelaksanaan pengembangan diri. Ada 4 poin. Yang pertama ada pelayanan konseling, kegiatan belajar, dan ada pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler. Pelayanan konseling itu memberikan ruang, waktu, serta petugas khusus yang menjadi sarana konsultasi bagi setiap orang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik berhubungan dengan perkembangan belajar ataupun berhubungan dengan masalah pribadinya. Jadi, kegiatan konseling ini sebagai wadah dalam memberikan solusi bagi permasalahan setiap orang atau setiap individu. Nah, jadi pelayanan konseling ini tentunya sangat penting ya bagi kita semua untuk membagi permasalahan atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita. Jadi kita tidak membebani seluruhnya ada pada diri kita. Kemudian ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu telah menjadi rutinitas yang tentunya pasti kita lakukan ya di dunia pendidikan ini. Nah, kegiatan belajar itu sejatinya itu mengembangkan potensi dalam akses pengetahuan maupun pengembangan kemampuan dalam berinteraksi sosial baik dengan dosen maupun teman sebayanya. Kemudian ada pengembangan karir. Pengembangan karir itu biasanya terjadi pada dunia kerja, sehingga bagi peserta dalam mengembangkan karir belum menjadi sebuah kebutuhan prioritas. Namun, pengembangan karir bagi setiap orang itu bisa terjadi ketika kita duduk di bangku sekolah, kita mengikuti organisasi-organisasi di sekolah, misalnya kita menjadi pengurus organisasi, pengurus OSIS atau pengurus kegiatan PMR atau apapun yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi diri, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian. Kegiatan ekstrakurikuler ini secara tidak langsung dapat memfasilitasi kita dalam melakukan pengembangan melalui pengembangan kreativitas ataupun kemampuan berkomunikasi serta bekerja sama dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pengembangan diri. Langkah-langkah pengembangan diri itu ada 6 poin. Yang pertama ada percaya diri, belajar dari pengalaman, menghargai waktu. Kemudian yang keempat ada jangan menjadi katak dalam tempurung. Yang kelima ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keenam ada adanya dorongan untuk berprestasi. Mari kita simak mengenai penjelasan-penjelasannya. Percaya diri. Percaya diri itu sebagai syarat utama dalam segala hal, yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan diri kita, tetapi kita pernah nggak sih
kita tuh ragu-ragu dalam menghadapi segala tindakan. Nah, kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani untuk berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Jadi percaya diri itu penting dalam melakukan apapun. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Yang kedua ada belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih hal lain yang kita pelajari. Jadi belajar itu bukan terbatas pada saat kita atau waktu pada saat pendidikan itu berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Kemudian yang ketiga ada menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik. Ya, langkah pertama untuk mengatur waktu itu adalah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali membiarkan diri diperbudak olehnya. Jadi kita tidak boleh diperbudak oleh waktu. Kemudian, perlakukan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri kita. Jadi, waktu itu penting. Waktu itu kita harus perhatian dengan waktu seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat ada jangan menjadi katak dalam tempurung. Jadi, buatlah banyak perjalanan dan lihatlah apa yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha, melihat, mendengar, kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan itu dapat kita capai dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitar kita. Jadi kita tuh harus berbanyak-banyak bersosialisasi dengan orang-orang lain. Harus tahu apa sih dunia itu. Kemudian yang kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan yaitu yang pertama harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri terkait kelebihan ataupun kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Yang terakhir adanya dorongan untuk berprestasi. Jadi, dorongan untuk berprestasi ini hal yang penting bagi hidup kita. Kenapa? Ya karena adanya dorongan tersebut kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Untuk mendukung pengembangan diri, kita pun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Kemudian ada manfaat pengembangan diri. Yang pertama, visi pribadi yang lebih jelas. Yang kedua, ada ruang untuk bersinar. Yang ketiga, mengasah keahlian. Dan yang terakhir ada kunci kepentingan kebahagiaan. Jadi, visi pribadi yang lebih jelas adalah pengembangan diri yang membuat kita bisa memiliki visi hidup menuju masa depan yang lebih jelas, yaitu misalnya kita harus memiliki ide atau gagasan yang jelas di mana kita berada pada waktu 6 bulan atau 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan itu kita harus mempunyai tujuan hidup. Kemudian kita harus tahu target dan tujuan dalam kehidupan dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuat rencana bagaimana meraih tujuan yang kita harapkan.